bertemu sekali lagi dalam ibadah online BM Press Valley. Apa kabar jemaat Tuhan? Kita bersyukur pada hari ini Tuhan tetap menyertai dan menjaga setiap kita. Dan sebelum kita mulai dengan doa, saya ingin sharekan ayat firman Tuhan ini buat kita semua di dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Kita percaya Tuhanlah tempat kekuatan, Dialah gunung batu bagi setiap kita. Jadi mari kita jemaat Tuhan, saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, segala pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat melewati hari-hari ini ya Tuhan Yesus dengan pertolongan dari Engkau, dengan kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Karena bagi kami ya Tuhan Yesus secara daging kami lemah Tuhan, tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus yang menguatkan setiap kami Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun ya Tuhan kami berada. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan tetap menopang kami ya Tuhan. Engkau tetap menjaga kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu ya Tuhan yang membawa kemenangan ya Tuhan Yesus bagi setiap pribadi, setiap keluarga mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Engkau jauhkan kami dari segala apapun belenggu-belenggu yang mengikat kami ya Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami ya Tuhan, kami patah, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Biar nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap yang melayani secara langsung dan tidak langsung ya Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau memberkati setiap yang melayani ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dan bagi Tuhan. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersama katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita angkatkan nyanyian ini bersama-sama dan sembah Dia. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari setiap kita menyembah Dia. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya Lord, we worship you. Mari dimanapun kita berada, mari kita angkatkan suara dan sembah Dia. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, dan kami sembah, kami tinggikan Engkau. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan kami rindu.
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Thank you, Lord. Let us worship Him. Our Holy Spirit in this place, Lord. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, breathe alive in me. Patiently, He will always wait for me. For You're me, so kind, so good and faithful too. Beating brighter in my flesh, gently lead me. mari angkatkan suara dan sembahnya. You. Your Holy Spirit in this place, Lord. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best
Jesus. Your Holy Spirit fill this place and we worship you. Terima kasih Tuhan, kami memuji, menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu, Allah kami yang hidup. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik, sehingga Ia telah memberikan kesempatan yang sangat indah bagi kita sebagai umat-umat-Nya dapat bersatu di dalam suatu pertemuan ibadah untuk memuji dan menyembah Dia, bahkan mendengar firman Tuhan. Lebih daripada itu, kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Ya, namun pun kami melalui berbagai-bagai cabaran, tetapi kami tahu tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Adanya kami pada pagi hari ini di tempat ini oleh karena tangan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, bahkan telah memampukan kami untuk berada di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami berterima kasih oleh karena Tuhan juga memberikan kesempatan bagi anak-anak Tuhan bersama-sama di dalam pelayanan Tuhan pada hari ini. Biarlah semua kami melayani dengan kerendahan hati, melayani serta memandang kepada Tuhan, melayani serta hanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang mengadakan ibadah pada pagi hari ini, baik di gereja, di rumah mereka sendiri, bahkan yang menyaksikan siaran secara online, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin setiap kami, supaya dalam setiap ibadah ini kami akan mengalami sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan bagi setiap jiwa-jiwa anak Tuhan yang haus dan lapar akan Tuhan pada hari ini. Sertai kami dalam pelayanan firman Tuhan dari awal sehingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, saya akan membawa kita sekali lagi dengan satu tema firman Tuhan, yaitu orang Kristen yang bersemangat. Ini merupakan sesi yang ketiga saya membawa kita dengan tema ini. Pada sesi yang pertama, kita telah melihat dua hal yang menunjukkan seseorang Kristen yang memiliki semangat di dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu tetap melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan, yang namun pun banyak tentangan, yang namun pun banyak halangan, dia tidak akan meninggalkan pelayanan, tetapi tetap untuk melayani Tuhan. Ini adalah orang yang bersemangat. Dan yang kedua pada sisi yang pertama yaitu membuang akar pahit. Sesuatu yang menghalangi, menghambatkan, menyakitkan, dilepaskan, diserahkan kepada Tuhan. Dan ini adalah orang yang bersemangat. Lalu sisi yang kedua, kita juga telah melihat dua perkara yang menunjukkan seseorang Kristen yang bersemangat di dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu hidup di dalam ketaatan. Taat kepada perintah Tuhan, taat kepada iman terhadap Tuhan, dan taat dalam segala sesuatu. Dan yang kedua yaitu memahami jalan Tuhan. Lalu pada pagi ini, saya juga akan membawa kita untuk melihat dua hal yang menunjukkan seseorang Kristen yang memiliki semangat di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya panggilan Tuhan kepada kita bukan hanya untuk menjadi pengikut-pengikutnya, tetapi harus menjadi orang Kristen, harus menjadi pengikut yang memiliki suatu semangat sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi kita akan melihat bagaimanakah, apakah tindakan sesuatu yang ada di dalam kita dan menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang bersemangat. Jadi yang pertama pagi ini,
yaitu tidak mudah tawar hati menghadapi masalah. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak terlepas daripada masalah-masalah hidup. Banyak perkara-perkara yang menjadikan dan yang membuatkan orang Kristen itu akan melupakan Tuhan, akan menjauhkan dirinya daripada persekutuan-persekutuan di gereja. Oleh karena adanya masalah-masalah. Jadi di sini kita perlu lihat pada pagi hari ini, kita membaca firman Tuhan daripada surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia ayat yang ke-13 sahaja. Oleh itu, janganlah tawar hati oleh sebab aku mengalami penderitaan karena kamu. Semuanya untuk kebaikan kamu. Paulus menasihati jemaat di Efesus. Oleh karena mereka melihat, karena mereka mengetahui bahwa Paulus sedang dalam suatu kesukaran, Paulus sedang dalam suatu penganiayaan, dalam suatu penderitaan di dalam pelayanan Tuhan. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Efesus supaya mereka jangan tawar hati. Melihat apa yang sedang berlaku, Paulus mengatakan itu adalah untuk kebaikan kamu. Jemaat yang ada di Efesus. Masalah adalah sebahagian dari kehidupan setiap manusia tanpa terkecuali. Jadi kita tidak dapat menghindari atau lari daripada masalah. Kita harus menghadapinya. Kita harus bersedia untuk berhadapan dengan setiap masalah. Mungkin kita berpikir, mengikuti Tuhan Yesus, kenapa banyak ujian? Kenapa banyak persoalan? Kenapa banyak permasalahan? Kita berpikir sedemikian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus bukan berarti perjalanan kehidupan kita bersih. Ibarat melewati tol. Untuk melewati sebuah tol, kita hanya perlu membayar dan terus melewati. Orang Kristen bukan seperti itu. Tetapi kita harus melihat sesuatu yang dilakukan, dihadapi dalam kehidupan kita. Bukan pula berarti kita langsung memiliki kehidupan yang berlimpah dengan berkat. Namun pada saat kita berlabelkan Kristen, kita harus siap dengan segala kesudahannya. Kita harus siap melihat, menghadapi sampai kepada akhirnya. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 dalam Alkitab terjemahan bahasa Malaysia. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, jika seorang hendak mengikut aku, dia mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib dan mengikuti aku. Memikul salib berarti siap dalam keadaan apa sekalipun. Apakah itu waktu senang, apakah itu waktu susah, kita harus siap. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang Kristen. Bukanlah suatu hal yang mudah, kehidupan yang bersih, kehidupan yang senang, tetapi harus memikul salib. Melupakan kepentingan diri kita sendiri. Dan itulah yang harus dilakukan dalam hal kita mengikuti Tuhan Yesus. Dengan adanya masalah demi masalah yang menghiasi perjalanan kehidupan kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, bukan berarti Tuhan tidak memperdulikan kita. Namun dengan masalah yang ada
Dia hendak membentuk dan memproseskan kita supaya iman kita semakin kuat dan berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan. Selalu kita menjadi lemah, menjadi tawar hati ketika permasalahan datang menimpa. Selalu kita menjadi lemah, patah semangat sewaktu kita berhadapan dengan masalah. Kita berharap Tuhan segera memberikan pertolongan dan jawaban bagi doa-doa kita. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya pertolongan Tuhan pasti akan berlaku di dalam kehidupan ini. Namun jika pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba, kita kecewa dan tidak lagi punya semangat untuk mencari Tuhan. Oleh karena waktu ada masalah, kita selalu menjadi lemah. Demikianlah yang akan dirasai, yang akan dialami oleh setiap orang percaya. Sewaktu apa yang kita perlukan daripada Tuhan tidak kunjung tiba dan kita menjadi kecewa. Nah, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Meskipun harus menghadapi masalah dan penderitaan, Paulus tetap bertahan dan mampu menjaga hatinya agar tidak tawar, agar dia tidak patah semangat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, dalam terjemahan Berita Baik, itulah sebabnya kami tidak tawar hati, meskipun tubuh kami ini menjadi reput, tetapi batin kami dibaharui setiap hari. Meskipun tubuh kami semakin merosot. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar daripada kehidupan Paulus merupakan sesuatu yang sangat perlu dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan pada masa sekarang ini, supaya kita pasti akan mendapat suatu kekuatan memampukan kita untuk tetap bertahan menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Paulus tahu dengan jelas bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan kelak, yang Tuhan sediakan kemudian. Inilah yang menjadi kekuatan Paulus. Inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita sebagai gereja Tuhan juga. Bukan untuk melihat apa yang terjadi sekarang, tetapi perlu melihat dan mengingatkan apa yang Tuhan lakukan di kemudian hari. Bahwa sesuatu yang kita alami pada masa sekarang tidak terbanding ataupun tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Tawar hati hanya membuat kita semakin lemah dan tidak berdaya menghadapi masalah yang ada. Tawar hati hanya membuat kita semakin tidak lagi mampu dan tidak lagi dapat bertahan menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu menurut Amsal 24 ayat yang ke-10. Waktu kita tawar hati, waktu kita patah semangat, dan semakin kecillah kekuatan kita. Semakin kecillah
kemampuan kita sebagai orang Kristen. Sebaliknya, hadapilah setiap masalah yang ada dengan penuh iman. Jangan hanya karena masalah kita menjadi undur dan meninggalkan Tuhan, kita akan rugi besar. Jika kita meninggalkan Tuhan hanya oleh karena adanya masalah, oleh adanya sesuatu yang tidak menyenangkan kita, itu merugikan. Penderitaan pada zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang, pada waktu ini, kita dalam suatu keadaan yang tidak begitu menyenangkan kita. Sesuatu yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu ingat bahwa apa yang berlaku, apa yang kita hadapi pada masa sekarang ini, semua itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita pada suatu ketika nanti. Yang kedua, yang membuktikan dan sesuatu yang menunjukkan orang Kristen itu bersemangat adalah menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Menguatkan hati, memberikan semangat kepada diri kita sendiri supaya kita memiliki sesuatu kehidupan yang tetap di dalam Tuhan. Allah juga pernah berfirman kepada Yosua supaya Yosua juga memiliki hati yang kuat. Allah berfirman kepada Yosua, "Hamba-Ku Musa telah mati, sekarang bersiaplah menyeberang sungai Yordan, engkau dan bersama umatku Israel untuk pergi ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan." Tuhan berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Di sini berbicara kepada setiap kita. Orang Kristen yang bersemangat adalah orang Kristen yang menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang tidak dapat menguatkan hatinya sendiri. Dia hanya mengharapkan orang lain yang akan memberikan suatu dorongan, memberikan suatu kekuatan. Itu tidak salah, tetapi hal yang paling utama, diri kita sendiri harus memiliki suatu kekuatan. Menguatkan hati kita sendiri untuk tetap percaya, untuk tetap beriman kepada Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-4 berkata, "Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis." Kalau dalam terjemahan bahasa Malaysia dia mengatakan mereka tidak dapat menangis lagi. Oleh karena begitu letih, karena mereka begitu lemah sudah, menangis dan menangis dengan tangisan yang nyaring. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya pergumulan yang dialami oleh Daud. Sehingga ia dan seluruh rakyatnya menangis dengan nyaringnya, sampai akhirnya mereka sudah tidak kuat lagi untuk menangis, rasa-rasanya sudah tidak kuat lagi untuk menanggungnya. Ini yang dimaksudkan oleh ayat ini. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula, begitulah
keadaan Daud pada waktu itu. Mungkin apa yang dialami oleh Daud ini juga pernah kita rasakan atau malahan sedang kita alami pada masa sekarang. Karena kita adalah manusia yang sama seperti Daud, yang juga pasti berhadapan dengan banyak kesukaran di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam keadaan yang sedemikian, kita memerlukan pertolongan daripada orang lain. Tetapi apa yang berlaku, orang-orang terdekat, kawan-kawan, sahabat, dan kerabat yang kita harapkan untuk memberikan pertolongan, yang kita harapkan untuk memberikan suatu kekuatan, untuk memberikan suatu keteguhan kepada kita, tetapi mereka beranjak menjauhkan dan meninggalkan kita. Ini suatu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, hendaklah kita jangan cepat putus asa. Walaupun orang tidak dapat memberikan pertolongan, tidak lagi dapat memberikan kekuatan, tidak lagi dapat memberikan keteguhan kepada kita, namun pun mereka menjauhkan diri, meninggalkan kita. Mari kita sebagai orang yang percaya belajar untuk menyingkapinya dengan benar seperti yang dilakukan Daud, yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud, menurut ayat yang kita sudah baca, bahwa dia memiliki sesuatu di dalam dirinya yang memampukan dia untuk dapat bertahan dan menjadi pengikut Tuhan yang menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, peristiwa demi peristiwa yang terjadi, kita semua itu bukanlah suatu kebetulan, sesungguhnya adalah rencana Tuhan di sebalik semua itu. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika masalah berat menimpa kita, janganlah kita panik. Janganlah kita bingung. Kuatkan hati untuk datang kepada Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan bagi kita. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Daud menguatkan hatinya dan mau mendengarkan Tuhan sehingga ia dapat mengerti apa kehendak Allah. Kita juga perlu memiliki hati yang tenang, hati yang percaya kepada Tuhan. Disitulah terletaknya, disitulah hadirnya kekuatan di dalam kehidupan kita. Daud tidak lagi lemah, semangatnya bangkit semula. Daud tidak lagi lemah, tetapi kekuatannya sudah dibangunkan sekali lagi, dan sehingga Daud memiliki kekuatan kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Semangatlah menjadikan kita kuat dan siap
mengatasi setiap masalah yang ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki semangat di dalam kehidupan kita merupakan suatu kekuatan yang sangat diperlukan sebagai orang yang sudah memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam situasi, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, tetapi waktu kita mempunyai semangat di dalam kita, dan itu membuatkan kita dapat bangkit untuk bertindak melawan segala sesuatu yang mematahkan semangat kita. Di balik semangat hidup kita ada kekuatan iman. Dengan menguatkan hati di dalam Tuhan, Daud lebih tenang dan sabar. Walaupun banyak prajuritnya yang tidak kuat dan berbalik meninggalkan dia, Daud tetap memiliki suatu kekuatan. Sebab Daud yakin bahwa Tuhan ada di pihaknya dan akan memberi kemenangan kepada Daud. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seberat apapun masalah kita, jangan mudah putus asa, tetapi kuatkan hati dalam Tuhan, karena pertolongannya selalu tepat pada waktunya dan akan berlaku dan akan diberikan kepada semua anak-anaknya yang tetap percaya dan yang tetap mengikuti Tuhan di dalam kehidupannya. Demikianlah sedikit pelayanan firman Tuhan yang kita renung bersama pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita selaku orang Kristen yang memiliki semangat di dalam kehidupan kita dan menjadikan kita semakin layak dan sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang memimpin kami, menjadikan kami orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki suatu semangat di dalam kami untuk menjadikan kami tetap setia dan tetap hidup di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa pada saat pagi hari ini, menyerahkan bagi setiap orang-orang Kristen, setiap gereja-gereja Tuhan, setiap pengikut-pengikut Tuhan. Kami sangat memerlukan perlindungan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sedang kami hidup di dalam suatu kesukaran, yaitu penularan COVID-19 yang sangat menakutkan, yang telah mengorbankan berjuta-juta nyawa di seluruh dunia. Tetapi biarlah kami menjadi orang Kristen yang bersemangat dan tidak tawar hati, tetapi biarlah kami tetap memandang, melihat kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang, biarlah Tuhan Engkau menyertai, Engkau mendahului apapun aktiviti yang akan kami lakukan. Biarlah Engkau Tuhan mendahului dalam semuanya, dan agar setiap aktiviti kami dapat kami lakukan di dalam perlindungan, pemeliharaan tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan pada pagi ini.